Salam buat saudara semua. Jumpa lagi dengan Rakyat Podcast. Jadi hari ini orang akan bawa cerita sedikit terkait dengan anak muda. Jadi anak muda kan selama ini dia menjadi satu hal yang atau dia jadi semacam tenaga produktif atau dia sangat berperan ya dalam sejarah maupun dalam politik di Indonesia. Siap. Nah, kali ini juga Rakyat Podcast sebelumnya karena membahas tentang lingkungan dan reptil dan industri pertambangan. Nah, hari ini orang akan bercerita sedikit tadi terkait dengan anak muda dan politik. Nah, Rakyat Podcast juga menghadirkan salah satu anak muda. Anak muda ini dia juga melalang buana. Jadi dia banyak sekali terlibat dengan aktivitas politik, terutama di gerakan mahasiswa, gerakan rakyat maupun gerakan kelas pekerja. Nah, mungkin langsung saja perkenalkan diri dulu. Ya, baik, terima kasih Bung Ali. Mungkin kita hari ini bicara tentang kaum muda dan politik ya. Sebelum saya menjelaskan, nama saya Fauji Yusuf, biasa disapa atau dipanggil oleh kawan Oji di kalangan kawan-kawan aktivis atau kawan-kawan bergerak yang lainnya. Mungkin itu. Nah, siap. Jadi ini kawan Oji, Faruroji ya. Fauji. Nah, kawan Fauji ini dia juga banyak sekali lah terlibat dengan aktivitas politik. Nah, langsung saja. Jadi orang akan bercerita sedikit. Nah, ada fenomena-fenomena yang sangat bermunculan hari ini tentang anak muda. Jadi mulai dari Citayam Fashion Week sampai pada persoalan pemuda yang lain, soal pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, menurut kawan Oji sendiri, jadi sebenarnya peran kaum muda dalam sejarah ini seperti apa? Oke, baik Bung Ali, atas pertanyaan yang kritis sebenarnya pertanyaan ini. Nah, apa sih peran kaum muda dalam literatur atau dalam catatan sejarah kebangsaan Indonesia? Nah, kalau misalkan hari ini kita berdasarkan referensi yang kita baca lewat buku-buku yang sudah pernah kita temui di dalam textbook itu. Nah, saya pakai buku yang ditulis oleh Nur Said Santosa Kristefa dengan judul buku itu Manifesto Wacana Kiri. Nah, beliau dalam buku itu tidak terlepas dengan atau menjelaskan peran dan posisi dan kiblat kelompok-kelompok muda dan termasuk juga mahasiswa waktu itu punya peran penting dalam catatan sejarah untuk bicara tentang perjuangan. Nah, yang pertama, mau dan tidak mau, kita tidak terlepas dengan satu badan modern atau satu badan organisasi modern yang kemudian waktu itu di Hindia Belanda, yang kita kenal dengan organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini memang tidak terlepas dengan peran anak-anak muda yang waktu itu bisa kita katakan bahwa lulusan Stufia yang kemudian itu punya satu pencerahan pemikiran yang kemudian bicara tentang persoalan-persoalan dalam negeri. Dalam hal ini persoalan tentang perampasan tanah waktu itu di Hindia Belanda yang dilakukan oleh Belanda dan Portugis, yang kemudian bicara tentang persoalan kelas pekerja dan juga bicara tentang emansipasi atau hak masyarakat Indonesia secara umum atau masyarakat Hindia Belanda waktu itu secara umum. Nah, yang menariknya begini Bung Ali, kaum muda punya relasi dengan politik atau tidak? Nah, kalau saya katakan memang ada. Bahkan saya katakan begini, gagasan politik, tindakan politik itu bagian daripada ruh
spirit perubahan itu. Jadi kita tanpa sadar aktivitas kita hari-hari atau sekelompok di dalam internal organisasi atau pergerakan ini atau melakukan apa saja itu tidak terlepas dengan agenda-agenda politik. Nah, sehingga waktu itu yang dilakukan oleh angkatan muda yang kemudian yang tergabung dalam beberapa organisasi itu termasuk P1, P2 atau nah, itu juga tidak terlepas dengan peran aktif daripada gagasan politik dan tindakan politik itu sendiri. Nah, apa tujuannya? Tujuannya sederhana, untuk membendung kekuatan penjajah waktu itu di tanah Hindia Belanda dan juga merumuskan gagasan-gagasan politik yang revolusioner, gagasan-gagasan politik yang itu membawa satu angin perubahan terhadap masyarakat Hindia Belanda waktu itu. Itu. Jadi, nah, dalam catatan sejarah kebangsaan Indonesia, kaum muda tidak luput daripada politik itu sendiri, karena tadi yang saya bilang bahwa politik adalah ruh daripada spirit perubahan itu sendiri. Gitu. Nah, jadi kita akan membuka lebih jauh lagi bagaimana peran pemuda di dalam catatan pergerakan Indonesia. Banyak sekali, mulai dari organisasi Budi Utomo, P1, P2, dan juga Sumpah Pemuda juga bagian daripada itu. Peran pemuda di dalam panggung politik itu ada dalam catatan sejarah kebangsaan. Bahkan gerakan 66 itu yang kita kenal dengan aktivis 66, 45 itu, 45 bahkan sampai pada reformasi. Nah, ini tidak terlepas dengan peran dan aktif daripada kelompok-kelompok anak muda itu sendiri dan juga mahasiswa. Nah, saya pikir beberapa fase tadi atau beberapa periode tadi itu diisi full up secara intelektual yang kemudian dipelopori oleh kelompok-kelompok muda. Nah, bahkan revolusi 45 itu kalau misalkan waktu itu tidak ada peran kaum muda dalam mengambil keputusan secara politis atau secara politik, maka Indonesia hari ini tuh belum tentu merdeka. Karena memang waktu itu desakan kaum muda atau angkatan muda yang kemudian revolusioner itu, yang progresif itu, mengambil satu langkah inisiatif bahwa desakan kaum muda terhadap kelompok-kelompok tua bahwa Indonesia harus merdeka di tanggal 16. Ini sebuah desakan yang revolusioner menurut saya. Ini sebuah gerakan yang kemudian ini di akhir-akhir ini itu belum ada kelihatan. Itu mahasiswa dapat ke-21 ini. Itu luar biasa sekali desakan itu. Artinya apa? Kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa waktu itu tidak bisa bicara tentang politik di luar saja, tidak bisa. Mereka harus punya satu gagasan yang intervensi sampai pada ujung daripada politik itu. Ujung daripada politik artinya bahwa ujung daripada di dalam internal pemerintahan itu mereka juga harus intervensi. Karena sebab kenapa? Kalau misalkan kaum muda hari ini catatan sejarah waktu itu kalau dong bicara sampai ke dalam, maka Indonesia juga tidak cepat-cepat merdeka karena memang desakan daripada angkatan muda, kelompok pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya, ditambah lagi rakyat civil society. Makanya Indonesia dimerdekakan di tanggal 17 Agustus. Nah kan di hari kemerdekaan ini kan kalau tong mau lacak background daripada desakan dan pemikiran daripada itu kan memang ini semua skenario dan strategi daripada angkatan-angkatan muda semua yang waktu itu membaca Indonesia ya harus cepat-cepat dimerdekakan karena memang pertumpahan darah serta nyawa ini sudah banyak hilang yang dilakukan oleh para penjajah Belanda dan Portugis waktu itu. Dan saya pikir peran kaum muda itu sangat penting di dalam panggung imperium gerakan mahasiswa itu sendiri atau gerakan pemuda itu sendiri. Dan hari ini kita kenal dengan organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda 28 Oktober itu, 45 angkatan 66 bahkan sampai reformasi. Nah, itu dalam catatan sejarahnya bukan kaum itu yang dituliskan, tetapi angkatan muda dan mahasiswa yang dituliskan di dalam catatan sejarah itu. Dan saya kira itu penting sekali kontribusi itu. Mungkin itu Bung Malik sedikit dari saya. Penjelasan sejarah yang luar biasa bagaimana peran anak muda atau peran kaum muda. Nah, tapi begini kawan Uji, artinya terkait dengan kaum muda ini setelah dia punya peran penting dalam sejarah, tapi kelihatannya ada problemnya. Kenapa kaum muda itu dia kemudian tidak bisa berkuasa, kemudian dia tersingkir dari panggung politik. Bahkan yang misalkan tadi yang
kawan Uji sebutkan kemerdekaan 1945 sampai 66. Tapi kaum muda ini hanya semacam menjadi apa ya, tunggangan politik kaum tua. Nah ini sebenarnya problem apa yang kemudian kaum muda ini harus tersingkir dalam panggung politik. Mungkin seperti itu, kaum Uji. Bisa dijelaskan problemnya sehingga kaum muda ini dia harus dia hanya membuat gerakan tapi tidak kemudian mengambil alih kekuasaan itu hanya diisi oleh orang-orang tua atau kaum tua, misalkan ya Soekarno dan Muhammad Hatta didorong oleh 10 pemuda ya, tapi 10 pemuda ini justru tidak ya menjadi bagian, misalkan menjadi posisi presiden atau terlibat dalam proses pemerintahan, dia hanya menjadi bagian di luar pemerintahan itu. Apa yang menjadi problem dari gerakan kaum muda itu sendiri? Baik Bung Ali, ya memang sebelum saya ke situ, nah tadi saya agak lupa menjelaskan, kan saya balik sedikit ke belakang. Nah, saya lupa menjelaskan kan waktu itu juga peran kaum muda tidak terlepas dengan partai-partai politik waktu itu yang sedang naik daun di usia randu itu, usia mudanya. Nah, bahwa kita jangan lupa sejarah. Karena kenapa? Karena memang di sana salah satu partai yang revolusioner atau partai yang kemudian punya kontribusi besar di bangsa ini adalah Partai PKI. Ya, yang dulunya ISDV bermetamorfosis menjadi Partai PKI. Nah, Bung Ali, saya melihat begini. Kenapa saya bicara tentang Partai PKI? Karena di dalamnya adalah anak-anak muda banyak yang terlibat di situ. Contoh salah satu subjeknya adalah Semaun. Semaun itu di usia 14 atau 15 itu memang dia sudah memimpin organisasi-organisasi di tingkat masyarakat. Walaupun dalam wajah itu di tingkat masyarakat, tapi akan dia menua menjadi partai politik. Bahkan pemilu di tahun 1955 itu kan Partai PKI mengantarkan beberapa anggota duduk di kursi parlemen sebagai pemenang ketiga kalau tidak salah itu. Nah, artinya bahwa klaim pemikiran ini adalah daripada anak muda yang hidup di dalam Partai PKI itu sendiri. Ya? Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi. Nah ini yang menarik sebenarnya. Nah, sampai sejauh ini belum ada wajah kaum muda yang kemudian mengendalikan pusat kekuasaan itu, atau internal pemerintahan itu. Kenapa? Ada apa dengan ini? Apa sebabnya? Atau kayak tadi yang Bung Ali sampaikan bahwa kayak semacam ada boncengan politik ini, kaum muda bisa dimanfaatkan. Nah, tapi kalau saya mau jujur dan objektif menjawabkan persoalan itu, saya akan melihat beberapa perspektif. Nah, yang pertama, kenapa kaum muda ini melihat politik sebagai hantu atau sebagai monster yang kemudian itu akan seakan-akan menghancurkan dompet idealisme, dompet gagasan yang dulunya dong perjuangkan. Nah, karena memang masalahnya begini. Masalahnya kita sudah mencap partai-partai politik borjuasi atau partai-partai oligarki karena memang tindakan politiknya sudah bertentangan dengan konstitusi, bahkan sudah bertentangan dengan amanat-amanat atau program-program yang sudah direncanakan oleh partai politik itu sendiri. Nah, bahkan masalah yang kemudian menjangkiti partai-partai politik hari ini korupsi misalkan, atau banyak partai-partai borjuasi yang memasukkan investasi, atau program-program rakyat yang kemudian dulu kampanye janji manis tapi itu tidak terlaksanakan. Nah, ini menjadi potret atau menjadi gambaran terhadap anak muda, sehingga anak muda juga bicara tentang politik itu agak ketakutan. Nah, jadi ketakutan di dalam diri anak muda, jangan sampai kita bergabung di dalam partai politik itu. Nah, kita juga menjadi intelektual busuk atau menjadi intelektual yang kemudian itu tidak bisa membawa tuntutan program itu, program rakyat yang sudah ditentukan. Jadi saya melihat perilaku subjek politik terhadap kaum tua ini, makanya kaum muda juga antusias berhati-hati masuk dalam dunia politik, karena memang tadi kelakuan atau perilaku buruk yang kemudian dilakukan oleh elit-elit hari ini yang kemudian tidak mencerminkan satu etika politik yang baik, satu etika demokrasi yang baik yang itu membawa angin perubahan. Nah, sehingga itu yang diantisipasi oleh kelompok muda hari ini. Makanya kaum muda sebagian itu lebih memilih untuk memelihara idealisme di luar internal pemerintahan. Mereka lebih sibuk atau lebih giat bertani, tidak ada kayak semacam ada keterhubungan dengan pemerintahan. Nah, mereka lebih
lebih sibuk bicara di luar internal pemerintahan dibandingkan untuk masuk di dalam tubuh pemerintahan. Karena memang tadi perilaku-perilaku kotor ini yang sudah dicerminkan oleh elitis tua hari ini yang ada di negeri. Misalkan di Halteng dan juga di 10 kabupaten kota ini. Jadi kelihatannya elit-elit yang ada di misalkan di provinsi Maluku Utara ini kawan ya. Nah, mereka tidak mencerminkan satu entitas politik yang baik. Jadi culture atau kultur politik yang dibangun adalah politik kejahatan, politik mengadu domba. Politik mengadu domba. Nah, sehingga ini menjadi cerminan kaum muda. Sehingga kaum muda juga bukan pesimis, tapi melihat ini, berarti politik ini tidak baik. Berarti agenda gerakan politik ini tidak baik. Karena memang di sana kalau itu misalkan terlibat, itu akan bicara tentang segelintir orang atau sekelompok orang punya kepentingan. Nah, itu yang menjadi beban di antara atau di dalam paradigma kawan-kawan pemuda hari ini di Maluku Utara, bahkan secara umum di Indonesia. Mungkin itu dulu. Menarik pembahasannya semakin menarik, penjelasan yang sangat luar biasa. Nah, artinya kan ada problem dengan sistem politik kita di Indonesia hari ini sehingga banyak anak muda atau kaum muda ini tidak mau terlibat dalam politik, bahkan terlibat dalam pemerintahan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana kita mendudukan posisi politik atau pengertian politik sendiri tentang anak muda melihat politik. Jadi pengertian politik menurut anak muda itu seperti apa harusnya? Itu yang kemudian mungkin bisa menjadi pencerahan bagi anak muda hari ini. Jadi orang bilang politik itu jahat dan lain sebagainya. Tapi apakah ada politik yang baik selain politik jahat tadi? Mungkin seperti itu Bang Uji. Nah, ini menarik Bung Ali. Nah, antara politik jahat dengan politik, adakah politik baik? Jawaban saya ada. Karena kenapa ada? Satu sisi, nah kita kembali juga pada prinsip masing-masing secara subjektif. Itu anak muda hari ini. Nah, karena kawan Ali, saya mau jujur, sebagian angkatan muda itu kan terlibat di partai-partai borjuis. Sebagiannya tidak. Nah, sebagiannya memilih ada partai poros alternatif atau ada partai pergerakan. Nah, dalam satu sisi memang kita harus memutuskan politik alternatif itu harus ada, dan kita tidak mesti apatis politik yang tadi yang ditanyakan oleh kawan atau Bung Ali. Nah, kita tidak bisa untuk acu tak acu atau tidak mempusingkan soal dinamika politik hari ini. Mau dan tidak mau, orang mesti ambil keputusan yang real bahwa politik itu baik sebenarnya, tetapi pengalaman subjek politik inilah yang menghancurkan sebuah tatanan politik, bahkan sebuah kepentingan bersama, bahkan mencederai nilai demokrasi. Subjek politik ini yang kemudian sudah terlibat hari ini di partai-partai pengusaha atau di dalam tubuh kekuasaan. Nah, sehingga menurut saya ada semacam satu inisiatif, orang harus ada konsensus. Ternyata politik ini baik. Nah, tergantung wadah atau tempat atau instrumen yang kemudian kita memilih itu. Nah, saya pikir partai-partai alternatif hari ini yang muncul yang mengatasnamakan rakyat, terutama partai-partai oposisi, ini penting kita melihat asas perjuangannya atau ideologi perjuangannya. Salah satunya adalah partai buruh. Nah, partai buruh ini adalah merupakan salah satu manifestasi anak muda yang kemudian hari ini melihat politik itu buruk, politik ini negatif. Nah, inilah partai buruh, tempat orang-orang atau kelompok-kelompok muda yang kemudian hari ini akan bicara tentang politik itu baik. Sampaikan kabar ini kepada rakyat bahwa partai buruh dia akan membawa politik yang positif, politik yang baik. Terlepas dengan itu, partai buruh juga akan dia membawa sejuta gudang gagasan yang kemudian itu menjadi satu edukasi terhadap masyarakat. Dan saya pikir penempatan gagasan politik atau penempatan konsep politik itu tergantung masing-masing subjek dia mempunyai asas ideologinya seperti apa. Misalkan kelompok-kelompok yang berhaluan sosialisme. Nah, itu dong melihat partai buruh adalah sebuah poros alternatif yang kemudian akan menjadi satu partai tandingan terhadap partai-partai yang lain. Dan kelompok muda hari ini sebagian yang sudah masuk di dalam partai buruh itu bagian daripada keputusan politik yang baik dan benar.
Karena anak-anak muda yang kemudian sudah bergabung dalam partai buruh hari ini itu tidak mempunyai satu kepentingan yang lain. Kepentingannya adalah cuman bicara tentang programatis yang sudah ditentukan oleh partai buruh itu sendiri yang kita kenal dengan 13 platform partai buruh itu. Dan saya pikir ini akan menjadi satu tandingan perilaku politik terhadap partai-partai iblis hari ini atau partai-partai setan hari ini. Nah itu. Jadi saya pikir politik juga ada nilai positifnya, tergantung partai politiknya seperti apa, tergantung subjek politiknya seperti apa, dan ideologi yang diyakini itu seperti apa. Dan saya pikir semua ini sudah digambarkan oleh partai buruh dengan sebuah welfare state atau negara sejahtera itu sendiri. Mungkin itu Bung Ali, saya koma dulu. Nah, menarik ya, karena sudah sampai pada partai buruh luar biasa. Nah, terkait dengan anak muda dan politik, apakah problem politik yang tadi yang dibilang jahat dan baik ini juga punya punya relasi dengan sistem ekonomi kita hari ini? Jadi karena politik jahat, apakah juga karena sistem ekonominya jahat atau karena sistem politiknya baik, sistem ekonominya baik? Nah, apakah ada hubungan antara politik jahat dengan sistem ekonomi kita hari ini di Indonesia? Mungkin bisa digambarkan sedikit terkait dengan itu. Ya, kalau saya Bung Ali begini saya melihatnya, apakah tindakan politik ini mempengaruhi sepak terjang ekonomi atau mempengaruhi ekonomi atau tidak? Saya pikir ini sangat mempengaruhi, karena politik dan ekonomi atau ekonomi dan politik itu tidak bisa dilepas pisahkan. Mau dan tidak mau, kebijakan politik akan mempengaruhi alam ekonomi, akan mempengaruhi. Tuh? Karena misalkan kalau misalkan kita baca cerita tentang hubungan dalam negeri, hubungan luar negeri, itu tidak terlepas dengan hubungan politik dan juga hubungan ekonomi. Tuh? Bahkan keputusan politik hari ini itu kita terbawa arus pada satu titik di dalam situasi ekonomi. Nah, kenapa minyak goreng itu naik? Nah, kenapa minyak goreng itu naik? Nah, kenapa bahan bakar itu dia naik di Maluku Utara? Karena memang itu adalah keputusan politik. Nah, jadi saya pikir keputusan politik yang dilakukan oleh negara hari ini, bahkan provinsi sampai daerah, itu tidak tepat sasaran terhadap perkembangan ekonomi hari ini di Indonesia, bahkan perkembangan ekonomi di Maluku Utara, bahkan di daerah-daerah. Karena keputusan politiknya salah. Kalau misalkan keputusan politiknya adalah kepentingan bersama secara mayoritas atau secara umum, nah dia akan juga membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Tetapi karena memang keputusan politiknya adalah kepentingan segelintir orang, makanya dia punya dampak di ekonomi juga. Hasil daripada ekonomi itu adalah milik segelintir orang saja. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, misalkan di Halteng, keputusan politik hari ini secara umum itu kan banyak itu investasi yang masuk di Halteng itu, bahkan di Maluku Utara. Nah, apakah dia mempengaruhi di sektor ekonomi? Mempengaruhi. Bahkan di sektor finansial juga dia mempengaruhi. Karena memang keputusan politiknya adalah keputusan politik investasi. Makanya yang dampak terhadap ekonomi adalah bisnis di kepala elit itu bisnis. Dan ini adalah fakta. Kita tidak bisa pungkiri itu. Ini adalah fakta. Sehingga karena memang di kepala elit adalah sudah bisnis dan keputusan politiknya adalah investasi, sehingga rakyat menjadi korban di dalam pembangunan kemajuan ekonomi kerakyatan. Itu yang menjadi persoalan. Bahkan buruh hari ini kan hak-haknya belum terpenuhi. Petani juga tanahnya dirampas. Nah, itu akibat daripada keputusan politik yang kemudian mementingkan segelintir orang. Itu. Sehingga dia merembet sampai di sektor ekonomi atau di bidang ekonomi. Nah, itu yang kalau dari saya melihat bahwa inilah keterlambatan perkembangan ekonomi di Indonesia atau di Maluku Utara atau di kabupaten-kabupaten lain, ulah daripada satu keputusan politik yang kemudian itu lebih pada satu titik yang kita kenal dengan kapitalisme dan oligarki hari ini yang kemudian mungkin itu Bung Ali. Ya,
Menarik, semakin menarik ya. Selain itu kan tadi kawan Oji juga menjelaskan antara hubungan politik dan ekonomi. Nah hari ini kan Indonesia digarang-garangkan ya menjadi salah satu negara yang punya bonus demografi di tahun 2030 maupun 2045. Artinya akan banyak sekali tumpah ruah atau banyak sekali anak muda yang akan lahir mulai dari generasi milenial sampai generasi Z. Nah, hari ini juga banyak sekali anak muda yang kemudian menjadi buruh murah, kemudian anak muda yang kemudian tidak bisa sekolah, tidak bisa mengenyam pendidikan, bahkan banyak sekali anak muda yang menganggur, miskin, bahkan kelaparan dan lain sebagainya. Nah, apakah problem kaum muda hari ini juga ada hubungan dengan sistem ekonomi politik yang dianut oleh Indonesia hari ini? Apakah punya hubungan sehingga menyebabkan banyak sekali anak muda yang harus menganggur, menjadi buruh murah, menjadi kehilangan tanah, bahkan banyak sekali anak muda yang tidak punya rumah, tidak bisa sekolah, bahkan tidak bisa masuk rumah sakit kalau sakit ya. Artinya punya hubungan tidak dengan sistem ekonomi politik yang dianut oleh Indonesia hari ini? Ya, Bung Ali, sebenarnya ada, punya hubungan sekali, karena kita tidak terlepas dengan kebijakan-kebijakan negara hari ini, karena memang kita hidup dalam satu nuansa dan di dalam bingkai kebijakan negara hari ini. Dan hari ini gambaran-gambaran atau diagnosa-diagnosa tadi yang sudah ditanyakan oleh Bung Ali tadi memang punya keterkaitan sekali terhadap kemajuan daripada polarisasi pemikiran, tindakan dan kemudian lain sebagainya. Itu tercermin akibat negara hari ini. Karena memang sistem ekonomi politik yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi portuasi, sistem ekonomi kapitalisme dan neoliberalisme, sehingga yang menjadi dampak serius adalah terhadap kelompok-kelompok produktif hari ini. Dalam hal ini kelompok muda yang hari ini sedang geger untuk mengembangkan potensialnya. Nah, kelompok pemuda hari ini juga mau batanam. Lahannya sudah kurang karena memang dirampas atau digusur oleh PT-PT yang kemudian sudah masuk di Indonesia hari ini. Bahkan petani-petani hari ini yang masih mau produktif lagi mau mengelola tanahnya itu memang sudah berkurang sekali. Nah, sehingga ini ada keterkaitan sekali dalam sistem ekonomi politik dan berdampak terhadap masyarakat, terutama pada kelompok-kelompok pemuda. Nah, bahkan kenapa dia ada keterkaitan? Bahkan negara juga punya statement yang sama. Provinsi daerahnya statement yang sama. Kami sudah menyiapkan investasi, kelompok-kelompok pemuda siap bekerja di dalam investasi itu. Padahal ini adalah sebuah skema yang jahat menurut saya. Sebuah strategi yang kemudian tidak membaca potensial kelompok muda dan masyarakat hari ini. Nah, jadi ada keterkaitan. Jadi negara coba menghadirkan satu sistem ekonomi politik yang itu atau yang punya keuntungan besar adalah negara, bukan anak muda, bukan masyarakatnya. Nah, jadi skema itu yang dibangun oleh negara. Sehingga korban pertama adalah pemuda dan masyarakat. Begitu, karena desain ekonominya adalah desain ekonomi kapitalisme yang dibangun, bukan desain ekonomi sosialisme. Nah, kalau desain ekonomi sosialisme hari ini, ya Indonesia akan tidak tingkat penganggurannya akan turun, tingkat kesejahteraannya akan juga naik, dan juga tingkat keadilan akan naik semua, dan juga tingkat kesejahteraan. Tapi karena memang yang dipakai adalah satu pamflet ekonomi politik adalah satu background yang punya haluan pemahamannya kapitalisme dan neoliberalisme dan juga oligarki. Nah, sehingga dia punya hubungan kuat terhadap aktivitas masyarakat hari ini, terutama kelompok-kelompok pemuda hari ini. Nah, jadi generasi atau bangsa Indonesia ini dia anak mudanya miskin itu karena memang kebijakan negara dalam perspektif ekonomi politiknya itu adalah salah yang diambil, sehingga kaum mudanya harus menerima konsekuensi itu. Nah, tetapi menurut saya itu tidak menjadi salah satu parameter untuk menjadi pesimis atau putus asa. Nah, kita juga ada kesiapan alternatif untuk melawan dan menentang sistem yang kemudian sudah diterapkan oleh negara hari ini. Dan saya pikir pada substansial dasarnya adalah punya keterkaitan sekali. Karena kemiskinan yang ada di dunia ini menurut kelompok konservatif itu adalah
satu niscaya terhadap Tuhan sehingga kelompok-kelompok itu miskin. Tetapi masa-masa kritis itu dong memandang satu kemiskinan itu akibat daripada dilakukan oleh kebijakan-kebijakan negara yang berhaluannya adalah apa ideologi oligarki itu sendiri. Mungkin itu. Iya, wah sangat sangat luar biasa penjelasannya. Nah, selain itu kan sekarang juga banyak sekali fenomena yang kemudian muncul di kaum muda hari ini. Misalkan kita lihat ada Citayam Fashion Week yang hari ini juga banyak sekali anak muda yang terlibat di sana. Kemudian berbagai fenomena-fenomena yang lain sampai ada yang menjadi penonton setia di televisi, kemudian hanya menjadi tim sukses partai-partai oligarki dan lain sebagainya. Nah di sisi lain ada kaum muda yang di berbagai belahan dunia yang hari ini juga sedang bergerak. Misalkan di Chile ada Boric yang kemudian menjadi presiden, dan juga banyak sekali negara yang kemudian anak muda sudah berani untuk berkuasa. Nah, apakah ke depan misalkan karena situasi ekonomi politiknya juga menindas masyarakat Indonesia dengan hadirnya berbagai fenomena-fenomena ini, apakah kaum muda Indonesia ini caranya bagaimana agar sistem ekonomi politik ini bisa dirubah? Artinya dia bisa berpihak pada kaum muda hari ini di Indonesia. Apa yang kemudian menjadi cara yang paling sederhana atau yang bisa dipakai oleh kaum muda agar dia bisa merubah keadaan ini? Nah, kalau saya punya jawaban yang simpel. Nah, bagaimana kelompok pemuda hari ini mengantisipasi langkah-langkah ke depan? Langkah-langkah ke depan. Nah, mau dan tidak mau, kesiapan mentalitas di kalangan pemuda itu harus punya komitmen yang kuat. Misalkan ada poros-poros alternatif di dalam kebijakan ekonomi. Ada alternatif yang kemudian digagas oleh kelompok-kelompok pemuda hari ini. Ya. Nah, semisal keluar daripada zona itu juga atau sebuah perilaku tandingan, sebuah konsep tandingan, tujuannya untuk mengambil alih panggung-panggung ekonomi yang kreatif hari ini. Nah, pemuda juga harus punya konseptor tentang inovatif agar mata rantai ini kalau bisa tidak diputuskan, setidaknya ada kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi terutama yang dipelopori atau dipionirkan oleh kelompok-kelompok muda hari ini. Misalkan kita mesti dorong mentalitas serta kemandirian pemuda-pemuda desa agar membangun ekonomi yang kemudian berbasis lokal. Nah, itu juga penting. Kita harus mendorong pemuda-pemuda desa agar punya kemandirian petani dan kemudian punya konsep ekonomi yang kemudian itu bisa membawa satu efek positif terhadap kelompok muda, petani dan kemudian masyarakat secara umum. Nah, dan saya pikir di desa-desa ini kita masih punya peluang. Kita masih punya peluang untuk membangun sebuah ekonomi yang berbasis kerakyatan. Jadi kesiapan ini bisa kita bangun untuk menjawab tantangan hari ini. Jadi ekonomi politik di Indonesia ini kan memang yang paling signifikan itu kan dia mempengaruhi di kelompok-kelompok muda. Sehingga ada yang bisa pesimis, ada yang putus asa karena memang ini orang bicara tentang kepentingan. Jadi kalau saya begini, mata rantai ini tinggal memberikan satu pelajaran atau satu edukasi terhadap angkatan muda hari ini bahwa orang juga harus menanam, orang juga harus membebaskan lahan untuk menanam demi kepentingan kepentingan itu bersama. Nah, kalau saya itu membaca sesederhananya, Bung Ali. Oke. Nah, ini yang terakhir ya soal tindakan politik. Jadi tadi di pertengahan kawan Uji coba menjelaskan terkait dengan partai-partai oligarki, kemudian ada partai buruh. Nah, tindakan politik seperti apa yang harus dilakukan kaum muda agar dia bisa mengambil panggung politik maupun mengambil alih kekuasaan, sekaligus alat politik atau partai seperti apa yang harus istilahnya kaum muda ini harus terlibat di partai yang mana. Jadi tindakan politiknya seperti apa, kemudian partai politik mana yang harus
kaum muda terlibat. Oke, Bung Ali, memang ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi sebenarnya. Partai politik apa yang harus dipilih oleh pemuda hari ini di Maluku Utara, bahkan di Indonesia secara umum? Nah, jawaban saya simpel. Yang pertama adalah partai buruh. Itu adalah rumah, itu adalah wadah, itu adalah satu pohon ideologi sosialisme yang harus kita pilih hari ini. Karena kita tahu 13 platform partai buruh itu sudah jelas bicara tentang persoalan rakyat itu. Jelas. Nah, dan menurut saya melihat partai buruh adalah sebuah kemenangan sosialisme. Tahu? Sebuah kemenangan sosialisme yang itu dibangkitkan oleh angkatan-angkatan muda hari ini juga. Tahu? Kemenangan sosialisme. Kan Bung Ali, selama ini kan tong bicara sosialisme, tong bicara tentang untuk merebut panggung kekuasaan di dalam pemerintahan. Nah, inilah partainya, yaitu partai buruh. Nah, partai buruh sudah saatnya membuka diri terhadap kelompok-kelompok pemuda hari ini. Siapa saja mau bergabung, yang penting asas pemikirannya adalah tentang sosialisme. Dan partai buruh tidak menutup kemungkinan besarnya adalah orang-orang yang sudah terlibat di dalam partai buruh ini adalah orang-orang yang terselektif memang di dalam wadah partai buruh. Orang-orang ini punya komitmen yang kuat. Orang-orang ini punya konsistensi diri di dalam ranah perjuangan itu luar biasa untuk menentang arus kekuasaan hari ini. Kemudian dilakukan oleh partai-partai burjuis hari ini. Dan saya pikir partai buruh ini bukan sebuah partai yang kemudian merekrut keuntungan atau nilai profit atau surplus valuasi, bukan. Tetapi partai buruh dia merekrut angkatan-angkatan muda yang kemudian kaya kanazanya akan ilmu pengetahuan, kaya akan gagasan-gagasan yang kemudian itu menjadi taruhan di dalam ranah pemerintahan. Sampai jumpa lagi di rapot selanjutnya. Kesimpulan terakhir bahwa anak muda jangan alergi politik. Anak muda juga harus terlibat dalam partai politik yang alternatif, terutama partai buruh, karena partai-partai burjuasi hari ini memiliki ideologi yang sangat anti rakyat, ideologi yang sangat tua, yang sangat anti rakyat. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.